Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Catatan Sekolah. Kali ini gue kedatangan tamu, kemungkinan gue tamunya sih ya. Ini tuan rumahnya. Dari SMA Negeri 7, alumni 2011. Boleh perkenalkan? Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gebiar Nusantara Mas Ardi. Saya alumni SMA 7 Bogor, angkatan 2011 ya. Seven Boot Boys. Seven Boot Boy. masih tahu gak ciri khas nyanyiannya nih? Jadi nggak bisa nyanyinya. Nggak bisa ya? Nggak merdu nyanyi suaranya. Cuman sampai saat ini kemungkinan tradisi nyanyian Seven Boot Boy itu selalu ada ya? Iya, selalu ada. Selalu ada ya? Ya. Oke. Buat nostalgia ya. Buat nostalgia kalau ngumpul-ngumpul sama teman-teman kali ya. Sering silaturahmi sama teman-teman sampai saat ini? Beberapa ya masih sering ikut. Ada yang ikut kajian juga di sini gitu kan, teman-teman seangkatan saya. Seangkatan ya. Oh, ikut kajian lah ya di sini. Ya. Berarti ini tempat wadah yang benar-benar perkumpulan untuk perubahan mungkin ya. Insya Allah, mudah-mudahan. Oke, gue mau ngebahas satu nih. Tentang nama lu dulu deh nih. Gebiar Nusantara Mas Ardi. Nah, itu dari bapak, ibu? Dari ayah. Dari ayah saya ya. Nah, Nusantara berarti semua ya berarti ini ya. Nusantara. Ada filosofinya nggak? Kalau nama ya cita-cita almarhum ayah saya sih ya, berarti maksudnya doa juga dari ayah. Bisa menggebiarkan Nusantara ini gitu. Amin. Doanya begitu. Amin. Doa orang tua ya. Iya. Jadi kebenaran saya bersilaturahmi ke tempat Gebiar Nusantara. Yang kebenaran Gebiar ini salah satu sosok yang ibaratkan almarhum ya. Boleh nggak gue ngobrol nih ya? Boleh. Almarhum yang dulunya sosok yang benar-benar di kota Bogor, kemungkinan di kalangan Kabupaten Bogor ataupun kota Bogor namanya sangat harum banget ini. Yang disebutnya Ki Gendeng Pamungkas ya. Betul ya. Mungkin punya komunitasnya apa namanya? Ormas dulu Front Pribumi. Nah, kalau orang-orang Bogor nih rata-rata nih kalau zaman-zaman dulu ataupun sekitar 2 tahun lah ke belakang lah ataupun 3 tahun ke belakang, kalau misalnya parkir di jalan nih banyak orang-orang yang suka pakai baju pribumi, atribut pribumi, tukang parkir ataupun kelas-kelas menengah ke bawah lah ya ini ya. Nah, itu benar-benar program dari almarhum tersebut ya. Oke ya, mungkin segitu yang gua tahu sih. Ntar lebih jelasnya lagi langsung sama bersangkutannya. Oke. Balik lagi ke tema lulus di alumni Negeri 7 ya, Seven Boot Boy di angkatan 2011 ya. Mungkin Seven Boot Boy ini namanya itu memang adanya Seven Boot Boy di angkatan lu apa di senior sebelumnya? Di senior sih sebelum senior, saya ya. Sebelum saya masuk SMA itu udah nama Seven Boot Boys itu udah rame gitu. Udah rame banget ya. Mungkin pang-pang skin ini kali ya? Iya, pang and skin. Karena dari SMP itu saya anak pang and skin, pang street lah. Pang street ya. Makanya pengen masuk 7 pang street ya. Intinya mah ciri khas tindikan. Untungnya gue gak ada tindikan, jadi gue bukan anak pang. Oke, tapi alhamdulillah istiqomah banget bisa menjadi inspirasi anak-anak muda zaman milenial sekarang. Oke. Jurusan apa tuh? IPS. Oh, IPS. Di IPS tersebut kemungkinan kebanyakan cewek semua. Cewek cowok. Kebanyakannya dari cewek apa cowoknya? Masih balance lah. Balance rata-rata ya. Balance. Angkatan lu berarti angkatan lumayan banyak juga ya? Banyak. Berapa kelas tuh? Saya itu kalau nggak salah sampai ada kelas I deh kalau nggak salah ya. Sampai kelas I. Oh, luar biasa banget berarti ya. 9 kelas. Oke. Terus ya kalau kelas 3 itu sampai nggak sampai 9 sih, sampai cuman 4 atau 5 gitu ya. Kebanyakan saya lupa yang pada ini ya tumbangnya kali ya. Iya. Tumbang. Mungkin sekeras itu kayak SMA Negeri 7 kayak STM aja. IPA malah lebih banyak lebih sih. Banyak ya dulu. Oke. Nah, sampai bisa masuk ke 7 itu seperti apa perjalanan di waktu SMP masuk ke 7 ini? Jadi saya itu SMP itu ngedalemin
punk and street gitu ya. Punk and street. Jadi seneng sama musiknya, seneng sama way of life-nya di anak-anak punk itu. Ya terus itu lagi rame-ramenya band-band kayak Terror Destruction, terus sama Predator kayak gitu, Predator, ya? band-band punk gitu Band-band kan. punk, Ya itu influencer banget gitu buat saya gitu dulu pas Dulu SMP. ya. Kebenaran tuh teman-teman saya tuh yang Predator. Nah, Teman-teman saya kebanyakan di Predator. Base campnya di Asrama Teplan ya? iya betul. Oke, Predator punya itu. Predator. Ya, nongkrong doang gue mah, nggak bisa musik. Jadi terinspirasi dari situ. Kebanyakan memang rata-rata dari alumni 7 ya. Iya, alumni. Kebanyakannya, nah masuklah ke 7 ya. Iya betul. Nah dari 7 sendiri itu ada penataran masuk di SMA, di STM kan ada penataran ya. Kalau di negeri sendiri itu penataran berlaku apa enggak sih sebenarnya? Setahu saya ada, tapi saya nggak pernah ikutan. Ya kebagian lah ya. Nggak kebagian. Kalau mos-mos biasa ada ya. Mos dari sekolahnya ada, tapi penataran tanda kutipnya saya nggak pernah sih. Nggak pernah ikut-ikutan. Dan menindas pun nggak ada yang nindas lu ya? Alhamdulillah. Nggak ada ya? Iya. Ya, gue mau nanya nih. Orang itu di area tahun 2009-2010 kan lu lulus 2011 ya berarti ya? Iya. Ya kemungkinan kan di waktu lu masuk SMA Negeri 7 udah tahu nih sosok di belakang lu tuh siapa. Dalam arti bapak lu tuh benar-benar almarhum tuh, wah namanya benar-benar booming banget. Pada tahu nggak bahwa lu tuh anaknya sekolah di 7? Oh, saya juga nggak tahu sih sebetulnya itunya gitu ya. Cuman kalau masalah waktu SMA dulu sampai sekarang sih masih rame gitu ya, tubir atau tawuran. Itu saya melakukan itu pas SMP. SMA itu nggak pernah. Oh, nggak pernah. SMP itu parahnya gitu. Saya bandel-bandelnya itu pas SMP, bukan pas SMA. Pas SMP. Dari kelas 1 SMP sampai kelas 3, ya itu lagi parah-parahnya gitu. Jadi SMP itu pernah geger gitu di Bogor, sempat masuk koran kalau nggak salah. Jadi tawuran kelas antar kelas sampai ruang kelasan hancur gitu. Oh, itu di saya SMP? Iya, saya kelas 2, yang diserang itu kelas 3 pentolannya gitu. Nah itu sih parahnya gitu dulu. Iya. Terus sempat karena jalurnya kan jalur Pangrango, jalur Hero itu kan ya, sama anak-anak Yatek, sama anak AUT gitu. Jadi kita ngeliatin gitu kan abang-abang kita di STM naik Bis mini, lah, naik betul, bis ya. gitu kan. Ya kita ngikutin begitu. Ngikutin, ya. Kita jalur kita kan ke sana tuh ke PDN sama ke Saburi. Sorry ya. Nah itu Tempatnya di situ lah ya. Nah, itu dari Yatek sampai Out itu nyotong baik gitu. Oh itu sempat geger tuh. Itu yang diributin antara kelas itu apa sebenarnya permasalahannya? dulu apa ya, iseng aja. Kalau permasalahan akar masalahnya kita nggak tahu gitu. Tapi ya mungkin karena gejolak jiwa muda gitu ya. Wah seru nih, apa namanya, ribut-ribut, tubir-tubir ya, akhirnya begitulah terjadi lah ya. Sampai cuman saya di situ fokusnya lebih bandelnya lebih kepada way of life-nya punk gitu, bukan ke ribut-ributnya atau apa gitu. Cuman ya sempet juga gitu sampai akhirnya lulus. Maksudnya tuh masuk SMA itu ini mah saya yang ngerasa gitu ya, mungkin entah sombong apa gimana, jadi udah masuk SMA itu ya udah segan lah gitu orang gitu. Iya. Karena di SMP-nya kayak gimana? Udah kacau ya Iya, SMA udah kacau. Malah pensiun SMA-nya. Saya udah pensiun dan fokus sama band. Oke. Nah dari SMP pada saat keributan seperti itu dipanggil nggak nih? Terutama lu nih dipanggil nggak oleh pihak sekolahan? Ini bisa keributan antara kelas ini, kenapa kejadiannya, dan orang tua pun dipanggil juga. Iya. Nah guru nih, untuk guru pribadi kemungkinan sosok almarhum bapak ya yang tadi kata gua, namanya itu benar-benar wangi lah di kota Bogor ya. Sempat kaget nggak? Ternyata ini bapaknya ini. Kalau guru-guru ya tahu, dan ya saya dimarahin habis-habisan sih sebetulnya Maya waktu itu. Nggak dibela malah ya? Enggak. Kirain gue dibela. Oke, terus? Ya kalau saya sih alhamdulillah dulu itu
punya banyak siasat gitu. Jadi yang saya majuin itu ke guru-guru teman-teman saya. Oh. Korban lah ya. Iya, Korban main di dulu. belakang aja gitu. Yang penting gue mah siluman lah belakang lah. Oke. Nah, tibalah masuk ke 7 nih ya. Iya, Nah di 7 sendiri kan yang tadi gue nyimak, ya orang pun sudah segen lah ya. Dengan ibaratkan nama dari SMP pun sudah terdengar, dan tiba-tiba orang pun masih kaget nih, kakak kelas lu kaget nih, oh Gebiar masuk nih ke 7 nih, gini-gini. Ya yang kata lu sendiri tidak ada penataran, dan ibaratkan ya lu mah lempeng-lempeng aja lah, niatnya memang sekolah lah ya. Nah tanggapan dari kelas lu dengan posisi lu di 7 itu seperti apa? Dengan sosok yang ibaratkan almarhum bapak itu juga booming banget. Kalau dari kakak kelas saya nggak tahu ya, cuman saya pernah dengar itu pun pas mau lulus. Pas lagi rame-ramenya tubir lagi, yang 7 itu saya kelas 3 mau lulus. Cuman dengar-dengar aja gitu, jadi sempat diserang SMA 7. Terus saya dengar-dengar itu ya sama Bang Leon yang kalau nggak salah Bang Leon yang ngomong, tempat teman seangkatan saya gitu. Ya. Bang jagonya angkatan saya gitu. Ya siapa tahu ntar diundang gitu kan. Ya, Bang Leon, ya. kita ntar silaturahmi sama Bang Leon lah. Ya yang saya dengar ya, padahal saya nggak pernah ikut ribut-ribut gitu saat SMA gitu. Wah tenang aja, kalau kejebolan masih ada raja terakhir. Siapa emang Bang Gebiar, katanya. Wah saya mah siapa, kata saya gitu. Ya itulah paling yang saya dengar gitu. Dari si angkatan sih itu, dari angkatan. Ya. Pada seru-seruan nih lah ya, cerita seru-seruan ya. Gitu. Oke. Dan gue sempat ngedenger di waktu di 7 sendiri lu kelas 1 kan ya? Itu ada band yang kata lu itu yang dijalanin, lu fokus sama band, dan untuk dunia kayak semacam keributan, dan itu pun ibaratkan itu mah nggak dilihat sama lu. Iya. Kenapa lu pada saat kelas 1 itu di 7 itu lu berpikiran langsung masuk ke ranah band? Jadi dari SMP itu mau lulus, itu kan bandelnya udah di band sih, cuman semua tuh dicobain di SMP gitu. Tapi akhirnya tertujunya sama musik gitu kan. Saya milih SMA 7 juga karena nama Seven Good Boys dan banyak ngeluarin band-band indie gitu kan. Band indie. Ya akhirnya saya fokus di situ dari kelas 1 gitu. Fokusnya ngeband musiknya gitu. Musiknya ya. Jadi malah saya merasa pernah ya sempat memutar tren saat itu ketika lagi sepi band gitu kan di SMA 7. Terus saya ngebangun band, teman-teman yang lain akhirnya ikutan gitu, sampai kakak kelas kayak Bang Odon dan lain-lain gitu. Udah ikut-ikutan. Iya. Nah, nama band lu sendiri apa nih? Kejawen. Nah, untuk orang-orang Bogor nih ya, kualitas Bogor yang selama ini Kejawen itu apa nih? Ini di samping gua nih. Lu bagian gitaris apa Vokalis. Oh, nah ini awalnya nih. Pas bener tuh vokalis Kejawen. Dan benar-benar ada struktur yang ibaratkan kayak administrasinya ataupun apa yang kayak Acil sebagai apa? Manajernya Acil sendiri itu benar-benar teman juga. Nah, Kejawen sendiri berarti adanya di tahun 2009 atau 2010. 2010 ya, di waktu benar-benar lu aktif masih pakai baju seragam nih. Iya, betul. Oke. Itu sering ya cabut, sering bolos sekolah itu bukan tubir, bukan ribut apa, tapi ngeband aja ya. Berarti kebanyakan di jalan ya? Iya, kebanyakan di jalan. Saya dari SMP itu yang tatar saya itu anak-anak Pakuan sama anak-anak Sambu. Sambu sama Pakuan ya? Iya. Oke. Sambu dari itu, SMP itu. Iya. Sambu sampai saat ini pun ada teman saya, Budi, kenal ya? Budi Street apa ya? Street Hijrah. Budi yang botak-botak tuh, yang apa sih? Skinhead. Yang di Sambu tuh. Kalau ketemu sih insya Allah masih kenal ya. Oke. Oh berarti memang dari dulu juga udah lari ke musik ya? Iya. Dan tanggapan almarhum sendiri nih pada saat benar-benar lu fokus di dunia musik di SMA kelas 1 itu, tanggapannya gimana sih almarhum keluarga terutama? Kalau di awal sih ya sempat negatif karena kan saya ngorbanin waktu sekolah gitu ya. Jadi waktu itu sempat sering bolos ya, itu alasannya ngeband. Itu negatif kan pada akhirnya. Tapi mungkin mereka juga ngelihat perubahan ketika kalau dulu tuh sering bikin masalah gitu kan sama sekolah lain pas SMP, cuman sini ya udah fokus ke band, ya udah deh, mungkin penyalurannya di situ gitu kan, akhirnya ya support gitu. Disupport ya berarti sama keluarga lah ya. Iya. Disupport ya. Totalnya sendiri kalau Kejawen ini berapa personil? Personil tuh 6 personil. Vokalis 1, 2. Vokalis 2. Vokalisnya dua-duanya cowok.
Cewek, yang satu cewek. Istri saya sekarang. Istri. Iya. Nah, ini lebih ulik lagi nih. Gue bingung nih sampai bisa vokalis antara ini bisa sampai saat ini istiqomah nih jalannya nih. Aduh, subhanallah banget. Nah, ini alur ceritanya panjang banget nih berarti. Oh iya, panjang lebar. Mungkin satu hari gue gak cukup cerita sama dia. Makanya ini durasinya berapa menit? Mesti dibagi part-part ya gitu. Oke. Ya, mungkin kita ambil yang intinya aja lah ya. Musik di Kejawen sendiri itu diciptakan dari nama 6 orang tersebut, apa dari salah satu dari ada orang peran yang utama yang benar-benar ini Kejawen loh namanya. Ya bareng-bareng sih, Bareng-bareng. tuannya. Bareng-bareng sama teman-teman. Sama teman-teman bareng-bareng ya. Dan sampai saat ini pun masih berjalan apa? Udah vakum, udah sekarang Udah vakum di selesai. tahun? Saya lupa tahun 2016 atau 17 gitu. Oh, udah vakum. Cuman di zaman 2009 lah ya, 2009-10 nama Kejawen sampai tahun 2005-6 pun rame banget nih ya. Iya, alhamdulillah. Gue baru tahu ternyata vokalisnya ini. Aduh, subhanallah, baru alhamdulillah, yang penting gue masih bisa silaturahmi nih. Iya, alhamdulillah. Soalnya Acil nggak banyak cerita sama gue, ternyata kirain gue tuh lu bagian apanya gitu Kejawen, ternyata vokalis ya. Vokalis. Karena saya nggak bisa nyanyi karena ya nyanyinya begitu gerokan. Teriak-teriakan. Teriak-teriakan. Tapi yang lebih luar biasa dahsyatnya ya dulu ya background seperti itu ya. Sekarang alhamdulillah yang bisa dilihat sama gue sendiri pun bisa menjadi inspirasi kaum muda untuk saat inilah. Itu mah yang nampak doang kan, aib mah banyak. Ini kan ya alhamdulillah tadus bini mah salah satu nikmat Allah yang terbesar itu Allah nutup aib-aib kita gitu kan. Nah, ini yang mesti dijaga gitu. Allah sudah jaga aib-aib kita. Ini mah ya kalau abang tahu aib-aib saya nggak mau datang ke sini. Pasti udah jijik gitu lihat saya udah. Ini udah gelap lah pokoknya. Udah gelap. Nah, di musik sendiri banyak kejadian kan konser-konser ya ibaratkan ya. Mungkin atur waktu di waktu zaman sekolah dengan musik sendiri kebanyakan itu acaranya musik itu setiap Sabtu Minggu apa hari-hari biasa? Setiap Sabtu Minggu sih. Sabtu Minggu. Ngeluangin waktu untuk kumpul sama tim ya berarti ya. Iya. Berarti untuk ke teman-teman sendiri yang di 7 ini lu nongkrong bareng apa gimana? Kalau misalnya setiap pulang biasanya? Iya, sering briefing kalau kita kan di musik tuh briefingan gitu. Jadi kita bikin lagu bareng gitu. Oh, berarti Kejawen itu rata-rata dari anak 7 semuanya? Enggak, personilnya yang 7 itu 4. 2 Saya, vokalis 1 lagi, 2 lagi itu Piwan sama YPHB. Oh, YPHB. Kalau itu udah temen dari SMP. Yang temen lama itu yang di Piwan sama YPHB. Walau Dari SMP. sebenarnya dari 7 sendiri sama Piwan itu benturan apa enggak sih? Kayaknya iya deh. Iya. Cuman lu mah slow-slow aja ya. Iya, kita kan visinya bukan ke situ. Visinya nggak ke situ lah ya. Kalau yang anak Piwan ini emang doyan tubir lah ibaratnya gitu. Terus kan kita ingetin, lu tangan buntung udah nggak bisa main drum, lu gimana lu gitu kan. Oh iya juga ya. Ya udah kira agak berhenti deh. Jari aja hilang satu udah nggak bisa main gitar. Iya, Udah kira nggak pernah itu lagi. Udah nggak off lah ya dia ya. Cuman alhamdulillah silaturahmi dari Piwan ke 7 mungkin pribadi lu sendiri tidak ada masalah Nggak ya. ada masalah sih. Mungkin teman-teman lu yang lain ada aja Kalau lah yang ya. sama anak Piwan itu dulu pas SMP itu kejadian menarik ya. SMP kan saya di Tibut di SMP 3. Terus teman saya, sahabat saya itu di Pembut. Itu pernah kejadian kita lagi main bola udah gitu. Bosan nih. Tubirin nih besok Tibut sama Pembut. Itu ngomong gitu, besoknya janjian tubir. Tapi sampai sekarang masih sahabatan. Alhamdulillah ya. Iya, Subhanallah. Nah, balik lagi ke cerita ya, kata vokalisnya ternyata istri sampai saat ini. Alhamdulillah. Berarti istri itu nemenin lu sampai saat ini udah hampir dari tahun 2009 sampai saat ini berapa Mas En? 11 tahun. 12 tahun. 12 tahun ya. Subhanallah. 12 tahun loh. Pacarannya lama juga kayaknya ya. Ya setelah lulus SMA ya udah punya visi gitu kan kita. Nikah kita. Berarti lulus lu mah langsung nikah? Iya, langsung nikah sambil ngeband sambil kuliah. Sambil kuliah. Kuliah lulus di Pakuan nggak lulus sih. Nggak lulus cuma semester aja ya. Semesteran sama di UT. Oh, di UT ya. Oke. Nah, kisah sendiri sama istri nih ya. Pada saat lu ngeband, zaman lu masih zaman ibaratnya kata gue masih nyari jati diri. Iya, betul. Dalam arti masih pakai baju seragam, tapi tiba-tiba antar semalam ngumpul sama teman-teman. Nah, apa sih kejadian yang benar-benar ada nggak menariknya kejadian pada saat di musik Kejawen sendiri ada istri bahkan lagi vokal kayak gini diganggu lah sama orang lain gitu.
Enggak sih, alhamdulillah. Maksudnya teman-teman kalau di musik itu tahu batasan gitu mereka. Enggak pernah ini sih. Apa namanya kejadian kayak gitu. Enggak ya. Karena udah tahu apa mereka bahwa lu udah tahu ya. Udah tahu mereka ya kita itu soulmate gitu. Soulmate ya. Kalau tahu gitu mah subhanallah banget lah. Nah, gini biar kemungkinan lu yang gue nyimak berarti dari 7 sendiri fokusnya dengan musik ya. Iya betul. Mungkin untuk masalah untuk nongkrong lah sama anak-anak, tapi untuk masalah keributan kemungkinan merasa diri lu gue udah capek kok, gue SMP udah ngalamin hal yang benar-benar cukup buat diri gue kan ya, ada masanya ya. Kadang bukan ini sih ya, tapi pas lagi main musik teman-teman ada yang ribut apa gimana, kadang kita pada ngapain sih itu orang gitu kan. Kita mah udah lewat. Tapi sering ya pada saat ngeband kayak gitu di bawah ribut. Sering dulu di GOR ada aja sih gitu. Ada cuman aja gitu ya. Akhirnya dilerai juga. Ya kita juga edukasi gitu kan. Kita di sini buat apa namanya hobi gitu kan, bukan buat cari ribut apa gimana. Dulu sempat sih anak STM pada ribut kayak gitu. Cuman ya akhirnya mereka terini juga. Lama-lama ya paling yang ribut-ribut bukan keributan itu setelahnya itu paling kayak ada copet ada apa gitu. Oh ya kayak gitu aja ya. Yang nyopet dibotin bareng-bareng ya. Oke. Dan pada saat lu ngeband sendiri ya jatuhnya kan band lu kan kejawen ya. Iya. Dan gue pun paham lah untuk masalah band-band kayak street punk seperti itu ya nggak jauh dari minuman, nggak jauh dari obat-obat terlarang. Itu benar-benar terjadi apa enggak? Kalau waktu ngepang itu ya makanan sehari-hari seperti itu. Iya. Terjadi. Kalau kejawen sendiri kan genrenya itu gothic black metal gitu, lebih gelap daripada punk sebetulnya. Lebih gelap tuh. Nah itu pas bikin band sih kita komitmen ya, ketika kejawen itu difokuskan kita komitmen, kita kalau briefing bikin lagu murni dari akal kita, murni dari kita yang bikin, bukan minuman yang bikin gitu. Dan manggung pun seperti itu. Ya kalau minum kayak gitu ada, cuman di luar, maksudnya bukan pada kegiatan kejawen gitu. Kalau SMP sih parah-parahnya gitu ya. Semua udah dirasain ya. Gampang gue nyari kayak gitu Pak ya. Nah untuk masalah pada saat lu kelulusan di 7 sendiri, itu ada ciri khas apa di 7 sendiri pada saat kelulusan? Lu bareng-bareng sama anak-anak kumpul kah? Ataupun lu memang fokus di musik kah? Pas kelulusan ya itu kita ada IO kan, biasa Strong Together for United. Itu setiap tahun suka ada tuh acara musik. Nah itu tradisinya 7 Seven Good Boys ya, tradisinya Seven Good Boys. Nah itu ya kalau nggak salah saya jadi IO juga sih. Oh di situ. Sempat jadi IO ngadain acara musik gitu, anak-anak punk kayak gitu. Di 7-nya. Iya, acara 7 cuman di luar. Oh di luarnya, bukan di sekolah bukan nih di ya. Sekolah. Okay. Kesan-kesan sendiri Bu menurut lu kalau di 7 itu seperti apa sih? Sampai saat ini 3 tahun lu lulus di 7, ketemu temen-temen ibaratkan yang dulunya sering tawuran, dan lu tuh dengan posisi mereka tidak sama. Dengan tidak sama ya lu fokus sama band. Nah mereka ada sindiran-sindiran nggak sama lu? Ataupun ada yang oh lu nggak ikut gue, lu nggak asik lu gini. Sempet sih dulu. Sempet ya. Ketika ya pas awal masuk juga kan saya nggak nongkrong di tongkrongan anak 7 gitu, nongkrong di luar gitu. Ya bukan apa-apa karena ada fokus yang lain gitu kan. Ya. Sempet di apa namanya ibaratnya ditegur lah gitu sama mereka, sama kakak kelas gitu. Cuman ya apa ya, akhirnya ya flow begitu aja, nggak ada masalah apa-apa. Iya. Mungkin punya misi-misi tertentu ya. Mungkin dia misinya ribut, misinya seperti apa, lu misinya musiknya deh. Tapi luar biasa anak muda yang benar-benar berpikir ya gue lebih baik musik daripada lu megang-megang BR, lu ngapain kan? Oke. Karena udah selesai di SMP sih masa-masa itunya. Udah masa itunya ya. Kemungkinan masa yang benar jati diri yang lu cari ya udah cukup, dan ibaratkan SMA itu, di SMA itu ya lu fokus sama apa yang lu ingin
inginkan mungkin ya, sama cita-cita passion. gitu kan, passion lu larinya ke musik ya, backgroundnya berarti musik. Makanya kalau misalnya anak-anak sekolah yang SMP nih backgroundnya udah ke STM lu tawuran, salah kata gue, lu punya mindset apa nih background gue ya di STM itu. Mungkin bikin kayak pedang-pedangan tapi keluar negeri larinya kalau bisa mah. Oke. Nah mungkin lulus lah ya lu di tujuh ya. Nah di tujuh sendiri pada saat lulus lu masih fokus di band? Masih di band sampai selesai. Saya memutuskan untuk selesai gitu, ingin menjadi yang lebih baik gitu. Ya akhirnya beres itu kejawennya gitu, ditutup aja lah. Dan kesepakatan semuanya? Iya, bubarnya jadi gitu? Nggak sepakat bubar apa gimana, cuman memang momentumnya ya Allah memberikan itu pas lulus, terus pada sibuk kuliah juga, pada sibuk ada yang cari kerja dan lain-lain, jadi ya udah vakum begitu aja gitu, akhir-akhirnya bubar gitu. Gitu sih. Tapi sampai saat ini silaturahmi masih berjalan? Alhamdulillah masih jadi sahabat saya semua gitu. Tapi sekarang megang apa nih? Kalau pada saat kumpul megang gitar apa? Perkumpulan majelis nih? Ya kegiatannya ya kalau sekarang ya sama di majelis ya di sini gitu. Terus main gitar ya masih main gitar gitu kan. Kita apa namanya nggak mengharamkan musik gitu. Iya betul. Itu sih. Nah berjalanlah waktu lah ya sampai ujung-ujungnya off, dalam arti ya bubar dengan nggak bubar sih ya, cuman ya fokus kesibukan masing-masing mereka semua mungkin sekarang udah pada rumah tangga ya, tapi tetap berjalan silaturahmi ya. Betul. Nah untuk lu sendiri sampai di titik hijrahnya dan istiqomahnya lu sampai saat ini apa sih yang bisa merubah mindset lu, mindset yang benar-benar dulunya lu udah ngalamin lah narkoba semua udah ngalamin, keributan di jalan udah ngalamin, dan ibaratkan terkadang orang itu menilai orang lain dan tahu sosok lu itu mungkin kebanyakan berpikirnya almarhum bapak yang benar-benar namanya itu booming banget kan ya, segen lah orang pasti untuk mau Noel lu segen banget kan jatuhnya kan ya. Kalau misalkan gue di zaman lu gue segen gitu, cuman untungnya lu bukan zaman gue. Cuman ya gue tetap aja sosok almarhum bapak ya inspirasi juga buat diri gue lah, karena almarhum bapak kalau kata gue kemungkinan yang benar-benar jadi motor anak-anak muda yang bisa menjadi perubahan yang sangat baik lah, dalam arti kesosialannya juga dapat, memanusiakan manusianya pun kena ya. Almarhum bapak benar-benar luar biasa. Nah lu sampai titik dari diri lu sendiri kenapa bisa sampai hijrah dan istiqomah itu karena apa? Jadi terkait hijrahnya sendiri gitu ya, saya sampai saat ini pun masih hijrah, masih melalui perjalanan gitu kan. Kalau misalkan saya udah wafat, mati dalam keadaan husnul khotimah, insya Allah amin gitu. Itu baru saya sukses hijrahnya gitu. Kalau sekarang dikatakan sudah hijrah, masih gitu. Masih proses berjalan. Masih proses ya, sampai nanti wafat gitu insya Allah. Jadi yang melatar belakangi sih ya diri sendiri sih gitu. Jadi dulu itu ketika ngeband, manggung dan lain sebagainya, terus ya sempet juga, maksudnya ketika saya tuh diberi ujian, cobaan itu ketika saya tuh ya nyaris mati lah ibaratnya gitu. Nah di situ tapi masih terus ngulang-ngulangin gitu kan. Terus ada kerasahan dalam diri kita sendiri gitu, diri saya sendiri, bahwa ini nanti ketika saya mati saya bakal kemana gitu. Itu pertanyaannya itu. Jadi ya dulu tuh sempet agnostik, sempet ateis gitu dulu tuh. Nah, jadi dari pertanyaan itu ada resah lah gitu. Kita kan di kejawen itu kan lirik-liriknya juga yang serem-serem, maksudnya yang kayak bahas tentang neraka lah, bahas tentang kiamat kayak gitu. Kalau black metal kan gitu. Nah itu kan akhirnya dari situ muncullah pencarian jati diri yang sejati gitu, yang hakikat gitu kan. Jadi dalam benak saya itu ada keresahan muncul, ini kemana sih setelah mati gitu. Setelah mati bakal kemana. Nah dari situ saya mulai mencari
apa namanya petunjuk-petunjuk itu gitu. Itu dari situ saya mulai kalau dalam bahasa Al-Qur'annya zulumati ilan nur gitu, dari kegelapan menuju cahaya gitu. Saya cari cahayanya di mana gitu. Nah, dari situ. Dari itu sih. Nah dari situ berjalan lah ya Iya. waktu perbaiki diri ya mungkin lah Iya. semuanya. Ya karena kalau belajar itu ya sampai mati sih betul. Betul. Ya karena posisi kita saat ini belajar ya adalah udah istiqomah ya memang tetap harus belajar terus kemudian sampai suatu Betul, saat betul. ya kita pun meninggal ya tetap itu Cari ilmu. dari ilmunya. Dan di titik itu kemungkinan sudah berubah lah ya. Iya, pelan-pelan bertahap Pelan, ya. berubah. Dari sholat cuma seminggu sekali Jumatan doang, terus ya alhamdulillah gitu ya sampai sekarang masih inilah saya nggak ada yang sempurna gitu kan, masih banyak maksiat sampai hari ini gitu. Cuman ya karena Allah tutupin aja aib-aibnya gitu. Iya, subhanallah. Iya. Dan pada dasar itu pun dia mungkin udah ngerasa yang kata lu tadi kegelisahan ya, kegelisahan tentang hidup ya berarti sifat manusia wajar untuk gelisah. Wajar ini yang dikatakan namanya uqdatul kubro. Jadi simpul besar dari semua permasalahan manusia. Setiap manusia itu pada fitrahnya pasti nanti akan satu titik mencapai pada pertanyaan, ini gue hidup ngapain sih hidup gitu, dihidupin ngapain, gue lahir dari mana, gue mati bakal kemana gitu. Itu semua manusia pasti akan ada. Bahkan sampai Dream Theater punya lagu itu gitu. Where do we come from gitu kan, where are we here, yang Spirit Carries On itu. Nah itu kan. Nah itu mesti pertanyaan itu pasti bakal muncul dan mesti dijawab dengan agama, dengan Islam. Gitu. Berarti ibaratkan kalau sampai saat ini pun juga titiknya hijrah sampai saat ini masih mencari yang benar-benar istiqomah sih, masih istiqomah bertahan terus lah ya. Ya sampai saya wafat, ketika wafat itu ya udah beres, maksudnya saya wafat dalam keadaan husnul khotimah, amin gitu kan. Ya itulah proses hijrah saya udah selesai gitu. Betul. Itu yang disebut hijrah. Sama gue juga lagi hijrah nih kesini nih, jangan salah lu. Dari rumah ketemu Mas Hendy, ujung-ujungnya kesini gue silaturahmi. Hijrah itu disebutnya juga. Hijrah perjalanan. Ya namanya berubah tuh gampang sebetulnya. Ya susah istiqomahnya. Nah itu yang menurut gue untuk anak-anak muda sampai saat ini ya mungkin kalau gue pribadi ya Iqbal masih belajar terus belajar. Zaman sekarang semakin zaman yang benar-benar teknologi semakin canggih ya kalau kata gue. Mungkin ada sosok yang ibaratkan menjadi inspirasi. Sama waktu gue masih muda pun juga, misalkan nih almarhum menjadi inspirasi gue. Gue mau kayak seperti ini nih. Nah contohnya ibaratkan almarhum ya menjadi inspirasi anak-anak muda. Nah dari lu sendiri nih, inspirasi apa sih yang bisa anak-anak muda sekarang ambil dari dunia digital itu seperti apa sih? Kebanyakan kan banyak yang meleset nih. Ternyata digital itu dipakainya hanya sekedar untuk menonton hal sesuatu yang ibaratkan info tawuran udah cepet banget nih. Linknya kemana-mana lah ya. Udah gitu info-info yang menjurus keburukan udah banyak lah. Nah menurut lu gimana? Kita mesti cari tahu akar masalahnya sih. Kalau bagi saya itu ya, kalau di musik atau di seniman itu kan ada namanya star syndrome gitu. Star syndrome itu ya sebuah eksistensi itu menjadi kebutuhan mereka gitu. Nah ini kan sebetulnya yang jadi masalah bagi anak-anak muda ketika masa pencarian jati diri gitu kan, hingga akhirnya ada yang pengen memunculkan eksistensinya dengan hal-hal yang negatif, tubir jadi Bang Jago misalkan atau apa gitu kan. Nah itu kan sebetulnya kalau dari personal ini karena saya pernah mengalami gitu ya. Jadi saya bukan menjudge seseorang, tapi ini saya menjudge diri saya. Oh saya tuh begitu saat itu gitu. Saya itu dulu betul-betul ketika tawuran, tubir dan lain sebagainya betul-betul hilangnya akal sehat, gitu kan, hilangnya moralitas dan rasa cinta kasih sayang kepada sesama manusia. Intinya rasa kemanusiawiannya itu udah hilang, nggak ada sama sekali. Nah itu yang mendorong itu kan saat itu egosentrisme gitu kan, yang betul-betul
ketika tawuran itu hanya pelampiasan hawa nafsu semata gitu, yang subjektif dan egosentris gitu. Nah itu ya didorong itu gara-gara kita tuh pengen diakui sama orang lain bahwa kita itu ada. Nah itu kan kalau saya begitu memandangnya seperti itu saat itu gitu. Nah mungkin dari masalah itu juga masalah eksistensi itu kita mesti mencari tahu, memahami hakikat keberadaan itu sendiri, hakikat eksistensi kita, hakikat keberadaan kita, alam semesta, manusia, alam semesta dan kehidupan gitu. Kita mesti belajar tuh hakikatnya kenapa sih kita ada di sini gitu. Terus kita juga nanti akan memahami hakikat keberadaan yang maha ada gitu. Nah di saat itulah kita akan kalau kata Imam An-Nawawi itu tasfiyatul amal anil mukhalazatin makhlukin gitu. Jadi membersihkan amal perbuatan kita dari pandangan makhluk. Jadi eksistensi kita udah nggak nggak ada apa-apanya lagi. Yang penting Allah yang lihat saya, bukan manusia. Gitu. Jadi disitulah ya kita mesti cari hakikatnya keberadaan itu sendiri gitu. Tapi zaman sekarang ya penilaian manusia itu penting ya buat mereka semua ya. Makanya bahkan ya tubir-tubir kan di medsos gitu kan ya rame. Ya memang itu bukan hanya dari personal saja, tapi kalau masalah tubir itu saya memandang bahwa memang ada disorientasi dalam sistem pendidikan gitu kan. Terus kalau misalkan kita mau belajar lebih dalam atau ibaratnya mau berpikir lebih mustamir tentang pendidikan saat ini, memang sudah tertinggal jauh gitu kan dari dunia luar gitu. Dan kalau kita mau lebih dalam lagi, misalkan lihat sejarah lah gitu kan, saat terjadinya perang candu pada abad ke-18, ya abad 18 itu antara Cina, Inggris dan Perancis. Itu kan Cina itu disuplai opium habis-habisan gitu, disuplai banyak sekali sampai terjadinya degradasi moral dan semua bidang dalam negaranya, sampai pejabat-pejabat di Cina itu udah nggak ada moralnya sama sekali. Terus di 1840-an itu diserang, dengan mudahnya Hong Kong itu diambil dari Cina gitu. Itu saat dinasti Qing kalau nggak salah. Nah itu yang terjadi gitu kan. Kalau sekarang itu kan mungkin namanya istilahnya itu kan proxy war gitu kan. Ada upaya-upaya yang memang ini tuh membuat degradasi peradaban kita Indonesia ini gitu. Jadi mungkin kita teman-teman nanti yang misalkan masih di sekolah mungkin nanti bisa pelajari sejarahnya akar masalah tawuran itu apa sih gitu kan. Kan sampai saat ini itu yang sering ribut itu kan sebetulnya, ini mohon maaf ya Bang. Iya, nggak apa-apa. Jadi yang paling ramai itu kan anak STM gitu kan. Padahal pendidikan STM itu pendidikan yang fokus pada bidangnya gitu. Cuman dikacauin sama tawuran-tawuran ini gitu kan, hingga akhirnya lulus tertinggal lagi gitu kan. Akhirnya kita belajar bidang usaha di sekolah nggak bisa gitu, nggak bisa. Fokusnya sama tawuran. Ya akhirnya yang mundur, maksudnya yang jadi terbelakang ya bangsa-bangsa kita juga gitu. Kalau kita misalkan lihat sekolah-sekolah yang memakai kurikulum seperti kurikulum internasional kayak internasional Baccalaureate dan apalagi gitu kan, ada 2, itu kan nggak pernah terjadi tawuran atau apa gitu. Nah ini kan mesti kita pahami bahwa ini bukan hanya masalah sekolah antar sekolah gitu, tapi ini persoalan bangsa gitu. Ya. Jadi bukan hanya dari personal, ya personal juga kita juga mesti tahu kita itu sekolah buat apa, motivasinya apa. Kan kalau misalkan saya juga masih belajar, kalau dalam Islam itu kan dikatakan tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Jadi mencari ilmu fardu wajib bagi setiap muslim. Itu kan motivasi awal gitu kan. Motivasi kita sekolah tuh apa mesti paham juga gitu. Oke, itu sih. Pada nyimak pokoknya ya. Jangan sampai lu gak pada nyimak semuanya. Jangan bisa. Ya kemungkinan dari sosok Enggar sendiri dalam arti banyak yang motivasi yang benar-benar buat anak-anak muda semakin
buat apa sih hal sesuatu ibaratkan yang buruk itu selalu dicontoh lah ya, Iya, jadi selalu tradisi, tradisi ya. Ya mungkin memang itu kesalahan dari yang pendahulu lah. Ya nggak usah diikutin lah. Ya kemungkinan gue kenapa bisa ngomong kayak gini ya kerasa ke diri gue sendiri lah. Ya benar juga. Ya kata anak STM sebenarnya itu kayak semacam kayak bibit ya, bibit kayak padi lah jatuhnya. Betul. Buat Dari bangsa gitu kan, penerus bangsa lah ibaratkan yang ke satu ya kita mau jadi nasi itu butuh proses. Nah kalau misalnya lo prosesnya ribut ya sampai ujung-ujungnya ntar sampai tua ya gitu ujung-ujungnya nih yang gua tahu anak STM ya ataupun anak-anak bahkan yang sampai apa namanya yang duduk di kursi-kursi atas itu kan ribut-ribut juga kan. Iya. Gitu. Nah ini kita mesti mendasar persoalan antar sekolah. Iya. Jadi ini persoalan bangsa gitu. Kita penerus-penerus gitu kan. Yang SMA negerinya kan kita dibikin nggak fokus, dibikin tidak ahli dalam satu bidang. Kita disuruh nilai 9 semua mata pelajaran. Kalau STM kan nggak, dia fokus kan pada teknik mesin atau apa gitu. Ya. Tapi dialihkan dengan tawuran. Kalau kita ya emang belajar tapi semuanya harus bisa, ya nggak bakal kecapai gitu. Oke. Ini mesti apa namanya persoalannya buas gitu. PR buat pemerintah juga. Dan kita juga yang masih sekolah, yang ya teman-teman mungkin bisa mengalihkan ke hal-hal yang lebih positif gitu kan. Kan kalau misalkan apa namanya dalam Islam itu semangat jihad itu penting ada gitu kan, perlu ada semangat jihad gitu, mati syahid, iskariman au mutsyahidan gitu kan. Kita motivasinya itu ya hidup mulia atau mati syahid. Nah kalau tawuran sendiri menurut lo apa itu? Kan banyak nih. Nah, Gue kaji tawuran mati itu apa? Astagfirullahaladzim. Sampai gue pun pernah ngalamin yang namanya adik kelas gue sendiri di tahun 2017 meninggal tuh. Posisinya sampai ibaratkan 1 korban meninggal, 4 orang koma. Ya maksud gue sampai segitunya. Nah menurut lo sendiri yang kata lo tadi mati syahid mati ini tuh mulia, mati syahid. Nah itu seperti apa nih korban tawuran lah? Kan Allah itu maha baik, hanya menerima yang baik-baik, amalan kita baik, niat kita baik gitu kan. Jadi niatnya baik tapi amalnya salah, nggak diterima gitu amalnya gitu. Ya mesti niatnya baik, niatnya syahid, tapi amalnya mesti sesuai dengan syariat. Jihadnya mesti sama, kitalnya perangnya mesti sama. Kan sekarang terbuka nih ladang jihad di Palestina. Yang lagi hobi-hobinya coba berangkat aja ke sana gitu kan. Kalau mau ya hidup di sini, hiduplah dengan mulia. Kalau mau jihad ya di Palestina, benar itu. Nah, ntar doain gua, mudah-mudahan gua punya yayasan nih nge-recruit lu pada. Rekrut lu pada nih. Dia perlu tawuran di mana-mana. Gue ntar dah insya Allah entar juga nggak tahu lah ini mah ya. Mudah-mudahan bikin yayasan di-ACC oleh pemerintah. Iya. Gue lariin semua umur 15 pada kesana semuanya. Itu kan hanya penyaluran sih. Kalau dalam Islam itu kan kita mesti ada iddat. Iddat itu persiapan untuk jihad, persiapan untuk syahid. Setiap laki muslim gitu mesti ada persiapan untuk syahid. Ada niatan, mesti ada niat untuk syahid gitu. Nah cuman penyalurannya seperti apa ya, kita ada kok ininya koridor-koridornya dalam syariat seperti apa gitu. Gimana Mas Sandy? Kita buat ntar nih. Boleh daripada ritual manggil malaikat. Kan pada kebal tuh katanya ya. Ya kalau mau tes mental langsung ke sono ntar. Ya dulu juga sempet sih, maksudnya kayak apa namanya, kayak isian. Justru pas SMP itu saya yang ngisi orang gitu ya. Orang percaya. Saya malu sih, itu malu banget. Maksudnya sama siapa ya? Sama Rasulullah SAW. Malunya sama Rasul. Ya, Rasul aja. Yang gue bingung, gue potong nih ya. Sampai lu jadi tukang ngisi ini. Lucu juga nih. Di usia berapa lu sampai ngisi-ngisiin orang? SMP bang. SMP lu ngisi-ngisiin? Iya. Bentuk apa kah? Enggak pakai. Ada kajian-kajian ini ya. Ada ini dah. Wiridan
sesat itu. Subhanallah, ya Allah. Ya kemungkinan, nah ternyata Enggar sendiri nih dari SMP pun ibaratkan udah jadi guru. Kacau itu. Padahal kalau dikaji sampai saat ini, kalau bisa dia jadi guru kayak gitu, laku ini. Tapi emang banyak ini sih pembodohannya di situ ya. Jadi kayak apa namanya, madat tahu kali. Apel jin itu kan pembodohan sebetulnya. Jadi madat apel jin itu ya itu perang candu dari sejarahnya dari sana. Madat itu tuh tembakau dicampur opium. Kalau sekarang sinte. Itu namanya madat. Padahal itu isinya dibilangnya apel jin. Padahal isinya madat. Jadi buat bikin pede. Cuman memang ada buhur itu yang disunahkan Rasul ya, kayak kemenyan kalau di sini gitu kan. Itu ya dari apa namanya kayu ud apa sih namanya, gaharu kalau di sini disebutnya gaharu ya, itu yang sunnah tuh ya begitu. Cuman ada yang madat itu tembakau diisi opium, itu yang perang candu itu. Perang candu saat apa abad ke-18 gitu. Sekarang tapi ada ya di sini ya. Dijadiin sekarang tuh kelihatannya banyak yang ketipu sampai itu tuh dijual 1 juta satu ini. Padahal isinya cuman apa kayak buhur gitu sama minyak wangi doang gitu. Itu ya kasihan juga sih gitu kan. Perlu banyak apa namanya edukasi lah sama ini. Jangan sampai ketipu atau gimana. Ya saat itu juga saya sampai berhenti itu ya akhirnya malu gitu sama Rasul. Maksudnya aduh, Rasul aja ketika perang Uhud itu gigi gerahamnya tuh patah sampai berdarah gitu kan. Itu Rasul manusia paling mulia di muka bumi gitu. Kita siapa? Sosokan ras-ras gitu kan. Sosokan, tangan ini tuh korban nih. Kalau ini mah enggak, gue jatuh, ini mah serius. Ya zaman sekarang kayak ya mungkin kalau aja ada apesnya. Ada apes ya. Maksudnya ya tetap namanya janji Allah itu, Allah kan udah apa ibaratnya mensegel kullu nafsin za'iqatul maut gitu kan. Setiap yang bernyawa pasti ngerasain mati. Kan jebol mah pernah kali Bang? Pernah gua. Kasih doang nih kayak yang diisi gitu kan, bawahnya kagak. Pernah, alhamdulillah. Iya tuh. Itu pasti ada Pak. Ya namanya manusia, kita pasti apa ngerasain namanya wafat namanya mati itu pasti. Setiap bernyawa ya pasti. Apalagi ya alhamdulillah kita sering ada di medan tempur, tapi sampai sekarang kan masih dikasih hidup sama Allah gitu ya. Itu kan Allah tuh sebetulnya kalau buat saya gitu ya, Allah tuh nunggu saya tobat, nunggu saya beres nih, tobat saya diterima baru dipanggil gitu. Jadi makanya selamat tuh gitu, itu aja gitu. Kasih keselamatan lah ya. Iya. Oke. Ada cerita lagi ya yang menarik di waktu zaman-zaman benar-benar lu di jalan ataupun lu di zaman-zaman di tujuh yang benar-benar posisinya benar-benar tuh lu tuh wah gua banget nih. Ketika ngeband sih paling kalau itu mah ngeband ya. Artisnya kerasa banget ya. Ya begitulah. Pokoknya waktu ngeband ya iya, walaupun gue bukan orang band ya gue rasain kalau udah di panggung kayak artis banget. Tapi kan nggak terlalu ini sih kalau di luar, karena kan kita pakai panggung itu kan pakai corpse paint namanya ya. Jadi ditutup wajah kita gitu. Jadi kayak ya anak-anak black metal gimana sih gitu di kayak Halloween gitu. Iya, semuanya rata-rata ditutup ya. Iya. Oke. Berarti baru terbukanya di kamera, cas nih. Vokalis yang sebenarnya kejawen ini samping gua. Dulu ya teman-teman yang ngeband juga gitu kan, nyariinnya dari kuping aja. Oh, ini bolong kuping. Oh, ini nih berarti nih vokalisnya gitu. Jadi dari kuping. Oke. Oke, ada pesan-pesan nggak buat pelajar-pelajar sekarang yang milenial lah ya, terus udah gitu yang saat ini pun untuk angka tawuran sendiri di Kota Bogor dan di daerah-daerah lainnya sudah menyebar kemana-mana, dan bukan anak sekolah aja. Nah, untuk masalah di jalanan pun warawiri anak-anak kayak geng-geng motor lah, mengatasnamakan geng motor A atau B. Ya menurut lu gimana sih nih untuk mereka itu benar-benar kalau bisa
ya bukan menyesal ya, memang sih ada masanya ya. Cuma kan masa mereka sudah habis, tapi kenapa mereka masih turun ke jalan itu? Oke. Jadi ini saya bukan pesan-pesan ya, maksudnya saya nggak layak lah untuk menyampaikan pesan sama teman-teman ya, ini buat diri saya sendiri, buat ngingetin diri saya sendiri. Ya kita coba tadaburi lah ayat Al-Asr gitu kan. Waktu itu terus berjalan, terus dan juga kullu nafsin za'iqatul maut, kita semua pasti bakal mati dan kita nggak tahu kapan kita mati gitu. Ya, yang selamat ya yang hanya bisa istiqomah, bisa sabar gitu kan, dia saling menasehati dalam kebaikan sebagaimana yang terkandung dalam surat Al-Asr, saling menasehati dalam kesabaran gitu. Terus kalau untuk teman-teman yang masih sekolah atau kegiatan di bidang pendidikan gitu kan, karena tawuran juga dulu saya pas kuliah juga ada Bang gitu. Iya ada. Itu bahkan satu fakultas ini musuhnya tuh angkatan lawan angkatan ya. Nah itu kan makanya itu udah jadi tradisi yang sangat buruk, mesti diputus gitu. Ya untuk personalnya sih menurut saya gitu ya, untuk individunya, buat kita semua coba kita pertanyakan kepada diri kita sendiri, kita ini hidup untuk apa? Kita itu mati bakal kemana? Karena dalam Al-Quran jelas gitu kan, Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku menciptakan manusia dan jin itu ya untuk beribadah kepadaku gitu. Nah kan kalau dalam Islam itu ibadah tuh bukan cuma sholat, bukan cuma puasa, zakat, haji, bukan. Tapi segala sesuatu yang niatnya baik, amalnya baik, itu jadi ibadah, jadi pahala gitu. Disitulah kesempurnaan Islam gitu. Bahkan udah niat aja kita dapat satu pahala gitu. Jadi ya paling itulah mudah-mudahan bisa dicerna gitu. Jadi jangan sampai kita ini kan ada amal jariah, juga ada dosa yang terus nanti mengalir gitu kan. Jangan sampai malah amalan-amalan hidup kita menambah dosa jariah kita. Jangan sampai memberatkan kita nanti di akhirat. Karena misalkan kita jadi kakak kelas, misalkan nyuruh adik kelas kita ributin nih sama ini sama ini gitu kan, diamprokin lah gitu kan ibaratnya. Ya itu kan kalau misalkan dia terusan gitu bersanad ininya kan, keburukannya itu pahala kan bukan pahala, keburukan itu ngalir terus sama kita gitu. Makanya ini mesti diputus. Ya mungkin yang jadi abang kelas atau yang jadi adik kelas ya mesti sama-sama menjaga diri mereka masing-masing, marwah sekolah dan juga marwah bangsa ini. Jadi seperti saya di awal saya bilang gitu kan, bahwa persoalan ini bukan persoalan sepele. Ini makanya bakal terus efeknya tuh bakal luas gitu, sampai ke pemerintahan, sampai kita lihat sekarang di sana di atas itu ya ribut-ribut juga gitu kan. Sama aja gitu. Cuman di atas itu nggak kelihatan. Iya. lihat berita kan, ini lagi debat lagi. Nah, itu. Ya mungkin menjaga dari senior dan junior, dalam arti merangkul untuk kebaikan itu lebih penting dibandingin melakukan kekonyolan yang selama ini lo lakuin ya mungkin gitu ya. Ini ya harus diputus lah, tradisinya harus diputus. Rantai itu harus diputus sebisa mungkin. Ya gue juga sih ibaratkan selama ini gue ikut program-program dari alumni STM, ya mudah-mudahan kita pun pengen memutus rantai tersebut ya. Kemungkinan terkadang jiwa-jiwa anak-anak muda sekarang kadang akan berpikir lu dulu siapa sih, lu juga kan sama kayak kita ya jatuhnya kayak gitu ya. Itu balikin pribadi masing-masing lah ya. Justru kan dengan adanya CAS ini kan catatan akhir sekolah, supaya teman-teman itu nggak mengulangi apa yang pernah kita lakukan dulu gitu. Jadi kita sama-sama cari solusinya apa, kita bareng-bareng. Ini kan mungkin nanti bisa lebih besar lagi gitu kan. Kita nanti mungkin bisa terjun ke sekolah-sekolah, memberikan edukasi dan lain sebagainya. Oke, Brar. Nah, sekarang kegiatan sendiri usaha. Kalau usaha saya
Di ini sih sablon percetakan. Ya, percetakan. Ada namanya, terus bisa dicantungin IG-nya Oh, apa? iya. Oke. Namanya Perintis Cetak. Dicetak. IG-nya @perintiscetak. Seperti cetak. Jadi bagi teman-teman semuanya yang mau untuk pembuatan jersey ataupun baju kaos ataupun segala apapun lah pokoknya yang ini ntar ada nih di bawah nih linknya, IG-nya, dan bisa langsung hubungin langsung ke tempatnya tersebut. Nah, kemungkinan alamatnya di Jalan Tanah Baru, Jalan Pangeran Asogiri, Sendiri. nomor 135B, Tanah Baru. Tanah Baru. Bogor lah. Bogor. Nah, ntar mungkin pakai voucher cas bisa ada diskon dikit. Kita selalu kasih buat para ini yang mau bikin apapun, mungkin ada voucher dari cas, ntar ada diskon berapa persen lah. Ya. Tapi jangan lupa dananya itu ntar sumbang ya ke tempat-tempat yang lebih baik lagi lah. Terutama kita punya majelis apa, Sen? Miftahul Jannah. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita masih istiqomah untuk donatur-donatur yang menyumbangkan ke anak yatim tersebut. Kita terbuka lah ya, kemungkinan gue pun sama Gibiar ya silaturahmi panjang ya. Amin, insya Allah. Kemungkinan Insya Allah pasti ketemunya ntar sering mungkin lah kita sharing-sharing lah ya, kita ngobrol-ngobrol untuk kedepannya seperti apa dan membahas hal yang sangat baik untuk kaum milenial yang zaman sekarang di Kota Bogor tersebut ya. siap. Oke. Ada lagi Mas Sen yang mau dipertanyakan? Santas. Nah, oke. Pesan-pesan untuk Catat Air Sekolah sendiri seperti apa nih? Wah, ya bukan pesan-pesan ya, cita-cita sih. Nah, cita-cita. Ya ini kan sangat penting gitu ya. Mungkin nanti bisa kayak tadi kita mesti analisa nih akar masalah tawuran tuh dari mana, sejarahnya dari mana, terus kaitannya dengan sekolah-sekolah internasional, bukan sekolah bertaraf internasional ya, tapi sekolah internasional yang memakai kurikulum dari luar gitu kan. Kan dalam bidang pendidikan juga ada apa namanya persaingan gitu. Nah, itu kan pasti kita mesti paham tuh di situ, mesti analisa. Mungkin bisa ke sana ngasih penyuluhan ke teman-teman gitu kan. Ini dan juga saya mohon maaf sama teman-teman CAS, sama Bang Hendrik juga, saya mohon maaf kalau terlalu banyak omong, kalau saya terlalu so tahu gitu ya, mohon maaf Bang. Enggak, ini udah pas banget ini. Oke. Gitu aja sih Bang. Gitu aja ya. Ya, kemungkinan silaturahmi gua sama abang satu ini banyak yang gue cerna lah, dalam arti tentang masalah agama. Nah, dalam masa ibaratkan anak-anak muda yang benar-benar dikasih masukan ini luar biasa banget ya. Kemungkinan ntar kita lain waktu kita bisa silaturahmi lagi, duduk bareng lagi ya. Kemungkinan ntar lu bisa ke warung cas lah ya. Kita nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi bareng lah ya. Gitu aja kemungkinan pertemuan gua nih yang singkat ini. Ya, kemungkinan memang mau ke warung juga nih. Makasih banyak Gar. Iya, sama-sama Bang. Siap, oke. Barakallah.